Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinia Auliativa dari kelas T4F dengan NIM 2331407071111002. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kriptografi jenis AES. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu kriptografi. Kriptografi merupakan teknik untuk mengamankan data agar hanya pihak yang berwenang saja yang bisa membacanya. Tujuan dari kriptografi yaitu untuk melindungi kerahasiaan, untuk melindungi integritas dan autentikasi data. Secara umum, kriptografi itu memiliki dua proses utama, yaitu secara enkripsi dan deskripsi. Apa perbedaannya? Enkripsi itu mengubah data asli atau plain text menjadi bentuk data yang tidak bisa dibaca atau keep text. Sedangkan deskripsi itu mengembalikan dari keep text ke bentuk aslinya itu menggunakan kunci rahasia. Kriptografi ini memiliki dua jenis, yaitu kriptografi simetris dan kriptografi asimetris. Baik, kriptografi simetris yaitu menggunakan satu kunci yang sama untuk enskripsi dan deskripsi. Contohnya yaitu AES atau Advanced Encryption Standard, DES, dan 3DES. Yang kedua itu kriptografi asimetris. Kriptografi asimetris yaitu adalah menggunakan pasangan kunci public dan private. Contohnya yaitu RSA, ECC, dan Diffie-Hellman. Nah, di sini saya akan menggunakan AES atau Advanced Encryption Standard. Apa itu AES? AES adalah algoritma kriptografi simetris yang sangat aman dan cepat. Algoritma ini digunakan dalam berbagai aplikasi keamanan seperti WhatsApp, VPN, dan enkripsi file. Karakteristiknya AES ini diantaranya yaitu blok datanya tuh 128 bit atau 16 byte. Terus panjang kuncinya bisa 16, 24, atau 32 byte. Terus mode operasinya ini sering digunakan yaitu ECB, CBC, CFB, OFB, dan GCM. Nah, maaf apabila salah penyebutan dalam Maaf apabila salah dalam penyebutan. Yang keempat itu ASPCPC ini kenapa saya memilih ini karena menurut saya ini lebih aman menggunakan initialization vector. Nah, initialization vector ini agar hasilnya enkripsinya itu tidak sama meskipun plain text-nya itu sama. Jadi, kode enkripsinya dengan plain text-nya itu berbeda, begitu. Nah, setelah saya kenalkan, selanjutnya yaitu cara kerjanya. Nah, cara kerja dari AES dalam model CBC atau chip per block chaining, yaitu nomor satu yaitu initialization vector yang dihasilkan secara acak dan digunakan dalam proses enkripsi. Jadi kodenya itu bisa huruf, bisa angka, jadi kayak acak dan biasanya itu panjang sekali. Yang kedua yaitu padding ditambahkan jika teks tidak cukup 16 byte. Yang ketiga itu data dibagi menjadi blok-blok 16 byte dan di sini menggunakan AES CBC. Terus yang keempat itu hasil enkripsinya itu chip hard terdiri dari intelligent vector plus keep hard text. Yang kelima yaitu untuk deskripsinya itu F dipisahkan dan teks dikembalikan ke bentuk semula dengan kunci yang sama. Nah, setelah saya jelaskan, mungkin saya akan langsung saja mengimplementasikan di Visual Studio Code. Saya implementasikan di Visual Studio Code. Di sini saya akan
mengecek apakah saya sudah mendownload Python apa belum. Nah, saya di sini sudah ngecek, Python saya itu versi berapa saja. Terus habis itu saya mengecek and source pipnya, terus saya akan install atau mengupgrade pipnya. Kalau pipnya harus di-upgrade. Setelah saya install upgrade pipnya, saya langsung saja install ini, pgrepdom. Ini itu untuk memanggil teks tersebut. Setelah itu saya akan langsung saja ke Visual Studio Code. Nah, baik. Memanggilnya menggunakan ini, kode, terus masuknya itu ke sini. Nah, di sini saya tuh sudah membuat folder yang namanya itu keamanan komputer. Nah, keamanan komputer ini saya sudah isi atau membuat file terlebih dahulu dengan nama ini, guys. Maaf, ini masih loading ya. Dengan nama ini. Nah, di sini saya tuh akan menjelaskan sedikit. Saya itu menggunakan kan bisa memilih 16, 24 atau 32. Saya itu menggunakan yang 16. Dan di sini 16 itu saya menggunakan kode kayak IF-nya itu bakal baru setiap kali saya enkripsi. Bakal berubah-ubah seperti itu. Nah, setelah itu saya juga akan menggabungkan antara IF dengan hasil enkripsinya. Nah, seperti ini. Kodenya seperti ini. Nah, setelah saya ambil dari IF awal, keep hearts, lalu saya pisahkan antara transkripsinya dengan keep heart gitu. Nah, setelah saya pisahkan keduanya, di sini saya akan membuat langsung saja contoh plain text-nya. Nah, saya menggunakan contoh plain text itu dengan mengetikkan selamat hari raya dengan inskripsinya AAS plain text, deskripsinya juga inskripsi teks. Nah, di sini saya akan mengeprint plain text-nya sekaligus inskripsi dan deskripsinya dalam format heksadesimal. Di sini saya menggunakan new terminal. Nah, sebelum saya mengeprint hal tersebut, saya harus masuk dulu ke dalam foldernya. Nah, foldernya diketikkan user. Ini harus sesuai ya guys, harus sesuai dan nggak boleh typo. Jadi kalau typo nggak bisa memanggil. Misal Adi ini itu nggak bisa, harusnya Adi gitu. Terus ini dengan ini. Nah, setelah saya ketikkan tersebut, langsung saja keamanan komputer. Maaf, ini oke. Oh, salah. Oh, salah. Maaf guys, ini salah. Kurang ini. Nah, nggak boleh typo. Kalau typo tidak bisa memanggil. Ini harus ada titik banyak. Sesuai lah sama itu users. Ini nggak boleh typo. Kalau typo keamanan komputer komputer user C admin keamanan komputer. Nah, ini sudah masuk ke dalam folder keamanan komputer. Nah, karena saya menggunakan bahasa pemrograman Python, saya langsung saja mengetik Python dengan nama filenya trial as ya .py. Setelah itu, nah di sini plain text saya sudah terprint yaitu selamat hari raya dengan enkripsi teks ini sepanjang ini. Nah, deskripsi teksnya pun sudah keprint jadi selamat hari raya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Maaf kalau ada salah kata maupun salah penjelasan atau salah eh, penyebutan dalam
Ini dalam matkul ini atau dalam menjelaskan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.